Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bicara tentang bangkit. Apa itu bangkit? Bangkit itu adalah ada perubahan. Perubahan posisi. Kalau kita dari tidur, kita mau bangkit, kita bangun. Dari kita duduk, kita bangkit, kita bangun. Jadi kalau kita bangkit berarti ada perubahan di dalam hidup kita. Perubahan apa saja yang harus terjadi di dalam hidup kita? Yang pertama adalah perubahan pola pikir. Kenapa harus perubahan pola pikir? Kalau pola pikir kita tidak berubah, maka hati kita tidak akan bisa berubah. Karakter kita tidak akan bisa berubah. Sebab kunci dari semuanya adalah pola pikir. Pola pikir kita harus berubah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak memakai pola pikir yang salah. Contohnya, ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang melakukan hal-hal yang buruk bagi kita, kalau pola pikir kita, pola pikir secara dunia, kita pengen membalas, secepatnya membalas bahkan lebih dan lebih lagi. Tetapi ketika pola pikir kita sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak akan membalas. Sebab firman Tuhan mengajarkan, jangan pernah membalas jahat dengan jahat, tetapi berbuatlah baik untuk orang yang berbuat jahat. Pola pikir itu, kalau pola pikir tidak sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami segala sesuatu, maka kita kecewa. Tetapi firman Tuhan itu mengajarkan jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Itu sebabnya kunci utama adalah pola pikir. Kalau ada perubahan di dalam pola pikir, maka perubahan yang kedua adalah perubahan di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Itu sebabnya perubahan hati kita, perubahan daripada hati yang iri, hati yang dengki, hati yang jahat, hati yang curang, itu kita harus ada perubahan menjadi hati yang penuh belas kasihan, hati yang boleh mengasihin, hati yang boleh mengampunin. Karena hati yang demikian adalah sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka dari itu ketika kita berpikir positif, maka hati kita tidak akan mengalami yang sangat buruk, tetapi senantiasa boleh bergembira. Perubahan yang ketiga adalah perubahan karakter. Karakter kita berubah sehingga menurut orang-orang boleh melihat melalui karakter kita, orang akan melihat bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Karakter kita adalah karakter yang lembut. Karakter ini bisa ada perubahan ketika pola pikir berubah, ketika sikap hati berubah, maka karakter kita akan berubah, tidak emosi, tidak meledak-ledak, tidak marah-marah. Dengan demikian, maka kita akan melakukan Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Kita bukan hanya bangkit, bukan hanya perubahan terjadi di dalam hidup kita, tetapi hidup kita menjadi terang, menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang lain. Banyak kali orang bilang, wah ini tidak akan bisa terjadi, nggak bisa. Kenapa? Aku dari sononya sudah demikian. Gue nggak bisa berubah, karakter gue buruk, gue akan balas jahat dengan jahat. Segala hati gue nggak bisa, aku nggak bisa damai sejahtera. Kalau orang bilang dia tidak bisa berubah, itu saya dengan jelas katakan itu bohong. Bukan dia tidak bisa berubah, tetapi dia tidak mau berubah. Bangkit itu adalah kemauan sendiri.
adalah kita yang memilih untuk bangkit, bukan paksaan. Jadi bangkit itu adalah kehendak, adalah kita mau, bukan paksaan. Itu sebabnya apabila kita punya tekad dan mau bangkit, itu bisa. Dahulu saya mau cerita tentang saya. Pola pikir saya dulu buruk. Saya tidak akan mendiamkan orang yang menjahati saya. Pasti saya balas lebih lagi. Pola pikir saya itu dulu semuanya adalah tidak baik. Pola pikir saya salah. Banyak kali saya berpikir negatif dengan orang. Pola pikir saya itu selalu yang terbaik. Pola pikir saya itu semuanya tidak akan bisa mengalah. Tetapi dengan saya mau berubah pola pikir saya selalu berpikir seperti firman Tuhan, bukan seperti apa yang saya mau. Maka yang terjadi di dalam hidup saya, hati saya pun berubah. Dulu hati yang penuh dengan kemarahan, kekecewaan, hati yang pengen memalas, hati yang gak mau kalah dengan orang, hati yang gak punya kasih, gak mau mengasihi orang. Dan hati itu dilembutkan Tuhan. Ketika ada perubahan di dalam pola pikir, maka hati pun berubah. Karena pola pikir dan hati yang berubah, maka karakter saya berubah. Kalau dahulu orang katakan saya sombong, kalau dulu orang katakan saya egois, kalau dahulu orang katakan saya mau menang sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tetapi hari ini karakter saya berubah. Saya punya karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya mengasihi, punya kasih. Saya peduli dengan orang lain. Saya mau melakukan apapun, saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan karakter yang berbeda, karakter yang berubah, maka kata-kata yang keluar dari mulut pun berubah. Segalanya berubah. Perubahan ini membuat orang heran, di mana orang melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kok bisa ya berubah? Itu sebabnya saya yang sangat buruk, ketika saya memutuskan mau bangkit, mau merubah, itu bisa berubah. Saya rasa saudara-saudara semuanya pasti bisa mau bangkit dan berubah. Tinggal itu pilihan. Apa yang kita pilih? Mau tetap terpuruk, mau tetap dengan pola pikir yang salah, mau tetap dengan semua yang salah, atau mau bangkit. Untuk saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman ini, yang memilih mau bangkit, mau ada perubahan di dalam hidupnya, di dalam pola pikirnya, di dalam hatinya, di dalam karakternya, di mana kebangkitannya, perubahannya membuat dia menjadi terang. Dimanapun dia berada, dia menjadi terang. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi berkat. Yang mau melakukan perubahan itu, yang memilih untuk mau bangkit itu, saudara cuma bilang, Tuhan tolong saya, aku mau berubah, aku mau bangkit. Tanpa Tuhan tolong aku gak bisa. Maka dari itu Tuhan pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang mau melakukannya, yang sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong engkau dan Tuhan akan mampukan engkau melakukannya. Yang mau melakukannya, ayo bersama dengan saya katakan amin.